rap tuh yang paling jago tuh dari Alor. Jadi saya datang hanya kasih panas saja. Oh iya dong. Saudara percaya semua musik Tuhan punya, amin? Tapi setan tuh suka pencuri musik untuk kepentingan setan. Maka kita harus rampas kembali. Yang setuju tepuk tangan. Yang meriah bagi Tuhan. Pemusik, soundman, keren. Itu tidak latihan, spontanitas. Ide muncul pas pitole tadi. Balik datang langsung ada ide. Dan saya percaya Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa bagi kita di malam terakhir ini. Jemaat, kita masih ada di bawah tema yang sama. Love is caring, atau kasih itu peduli. Kasih itu dikaitkan dengan kepedulian. Yang dimaksudkan adalah kepedulian kepada sesama. Simon Petrus itu, Bapak Mama terkasih, dia pernah gagal, pernah jatuh, tapi saya sudah katakan Allah tidak biarkan Simon Petrus jatuh sampai tergeletak. Allah angkat kembali dia, Allah pakai dia. Dan waktu Yesus datang memulihkan dia, yang Yesus tanyakan ialah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Terjemahan Inggris, dia bilang more than this. Artinya lebih dari ini semua. Artinya ini tuh bisa orang, bisa perahu, bisa pekerjaan, apapun. Sebab Bapak Mama, definisi berhala, berhala itu artinya apapun atau siapapun yang merusak hubungan kita dengan Allah, itu berhala. Apapun atau siapapun yang merusak hubungan kita dengan Allah, namanya berhala. Dan berhala itu ada dua, ada yang tradisional, ada yang modern. Yang tradisional seperti di Alkitab, orang sembah Baal, anak lembu emas, Milkom, Ashitoret, dan berhala-berhala populer dari bangsa-bangsa kafir yang ada di sekitar Israel. Dan kalau sampai hari ini masih ada orang yang sembah pohon, sembah batu, sembah buaya, sembah macam-macam, itu juga berhala tradisional. Tapi ada berhala modern juga. Berhala modern itu ialah main TikTok sampai lupa baca Alkitab. Iya, TikTok merusak hubunganmu dengan Allah. Ya, nonton TV sampai mengganggu pelayanan. Nonton TV telah jadi berhala. TV jadi berhala. Padahal TV harusnya tidak berhala. Tapi karena gara-gara itu barang merusak hubungan Tuhan dengan Tuhan, maka itu berhala. Semua pemberian yang Allah beri, kalau kita tidak waspada, tidak diajarkan, tidak dituntun oleh firman yang benar, kita bisa memberhalakan pemberian. Sedangkan Allah sering menguji kita, apakah kita lebih cinta pemberian atau sang pemberi. Bapak Mama masih ingat Abraham diuji oleh Tuhan? Tuhan minta apa? Minta Ishak. Ishak itu Abraham tunggu kurang lebih 25 tahun. Dapat itu anak di masa tua. Tapi Allah mau uji dia. Lebih cinta Ishak atau Allah? Ishak itu apa? Pemberian. Allah itu apa? Pemberi. Suami kita pemberian, istri kita pemberian, anak kita pemberian, pekerjaan kita pemberian, jabatan kita pemberian. Jadi kalau urus itu semua sampai lupa Tuhan Allah, itu semua jadi berhala. Anak juga pemberian. Mengasihi suami lebih dari Tuhan Allah, berhala. Mengasihi istri lebih dari Tuhan Allah, berhala. Mengasihi orang tua lebih dari Tuhan Allah, berhala. Mengasihi anak lebih dari Tuhan Allah, berhala. Makanya Yesus bilang begini Bapak Ibu, dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-37, Yesus bilang kalau ada yang mengasihi orang tuanya lebih dari aku, dia tidak layak bagiku. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Matius 10 ayat 37. Mike sumpah itu kok. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan, ya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, jadi kekasih Allah, kita bicara tentang mengasihi ini. Tadi malam kita sudah dengar tentang kasih Allah kepada kita. Sekarang kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama. Amin, kekasih Allah. Ini penting. Jangan hanya mau terima tapi tidak tahu memberi. Kalau kita mengaku, aku selamat karena anugerah,
Aku bisa diberkati karena anugerah. Tadi malam saya bongkar bangkir panjang lebar, mulai dari harta, pangkat, kedudukan, kekayaan, makan, minum, pakai, napas kehidupan, dan lain sebagainya. Itu semua kan manifestasi kasih Allah. Nah, kalau memang Allah sudah begitu mengasihi kita, bagaimana dengan kasih kita kepada Allah? Ya, makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengasihi Allah bukan sekedar lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bagus kalau kita hafal itu lagu, tapi prakteknya mana? Sebab dalam tanya jawab tadi, ada penanya mengatakan, ada orang yang kelihatan sibuk bla bla bla, tapi sebenarnya sibuk di gereja maksudnya. Tapi sebenarnya apa tanda bahwa seseorang itu mengenal Allah dengan benar? Ya tandanya dia mengasihi Allah. Dalam 1 Korintus 8 ayatnya yang ketiga, tanda orang mengenal Allah adalah dia mengasihi Allah. Perhatikan ini ayat. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Iya. Orang yang mengasihi Allah, dia dikenal oleh Allah. Dan kasih itu adalah produk Roh Kudus. Kapan Roh Kudus bekerja dan memberikan kasih yang sejati dalam hidup saya dan saudara? Yaitu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah setinggi-tingginya yang menjadi manusia. Sekarang banyak ajaran bilang Yesus itu Allah kecil. Dari mana kau ajar Yesus Allah kecil? Yesus itu Allah setinggi-tingginya. Amin. Orang percaya harus dilengkapi dengan pengajaran seperti ini, karena Alkitab berkata penyesat itu sudah muncul di mana-mana, dan penyesat itu muncul, yang paling dia serang adalah doktrin tentang Kristus. Jatuh bangunnya Kristen, jatuh bangunnya gereja itu sangat ditentukan oleh benar atau tidak doktrin tentang Yesus. Benar atau tidak bahwa Yesus itu Allah. Benar atau tidak bahwa dia itu Allah yang menjadi manusia. Benar atau tidak dia adalah pencipta alam semesta. Dia bukan ciptaan seperti yang diajarkan oleh kelompok saksi Yehova. Saksi Yehova bilang Yesus diciptakan. Kita dengan tegas menyatakan Yesus bukan diciptakan. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Mau saya buktikan? Makanya saya berharap tadi ditanya jawab ada yang tanya, tapi tidak tanya, makanya saya bongkar di malam kedua. Ya, Yesus itu pencipta. Jangan salah mengerti data-data seperti Kolose 1 ayat 15, Wahyu 3 ayat 14. Ayat-ayat itu memakai kata Yunani yang berarti Yesus itu adalah sumber segala ciptaan. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 Alkitab berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yunaninya en arche en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Kata arche itu berbicara tentang dia sumber dari segala sesuatu, bukan dia ciptaan. Kata itu juga yang dipakai di Wahyu 3 ayat 14, dan penulisnya sama, yaitu Yohanes. Dan di ayat yang ketiga dari Yohanes 1 ayat itu berbunyi demikian. Perhatikan Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu dia di situ Yesus. Karena konteksnya dari ayat 1 tadi terus. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Iya, dia bukan ciptaan. Dia pencipta segala sesuatu. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Ya, jadi jangan digoncangkan itu ya. Makanya kalau ada yang dulu percaya Yesus pencipta, lalu dia pindah dan dia bilang, oh tidak, bukan pencipta tapi ciptaan, Anda telah ditipu setan. Karena setan itu menyerang doktrin ini. Kalau Yesus itu benar-benar Allah, dia benar-benar pencipta, maka kuatlah Kristen, kuatlah gereja. Tapi kalau dia ternyata bukan Allah setinggi-tingginya, dia bukan pencipta atau sumber segala yang diciptakan, maka runtuhlah Kristen. Tapi kebenaran firman Allah terlampau jelas bahwa Yesus itu memang Allah. Yesus itu Allah.
Ada yang bilang, oh dia hanya penghulu malaikat. Masa penghulu malaikat? Penghulu malaikat itu namanya Mikael, bukan Yesus Kristus. Michael itu penghulu malaikat. Yesus bukan penghulu malaikat. Yesus itu pencipta para malaikat. Dalam Wahyu 22 ayat 8 dan 9, Yohanes lihat malaikat, Yohanes mau sembah. Lalu malaikat bilang, jangan sembah aku hamba seperti para nabi. Tolong baca Wahyu 22 ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Ya. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Yohanes mau menyembah malaikat, malaikat tegur dia, jangan. Lanjut, 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Malaikat omong sama Yohanes, jangan bikin begitu. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, Ya. para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Iya. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Nah sekarang malaikat yang ngomong, sembahlah Allah. Di Ibrani 1 ayat 6, kepada malaikat-malaikat Tuhan bilang, malaikat harus sembah Yesus. Malaikat bilang yang layak disembah itu Allah. Dan malaikat menyembah Yesus. Berarti Yesus itu siapa? Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Allah yang setinggi-tingginya. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, Itulah Yesus. ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus ini, malaikat semua sembah dia. Malaikat tidak terima penyembahan. Malaikat tolak penyembahan. Malaikat bilang yang harus disembah itu Allah. Dan malaikat menyembah Yesus. Berarti Yesus Allah. Selesai. Dan masih begitu banyak data kalau saya mau bongkar bangkir malam ini. Tapi itu lebih cocok di seminar. Ya kalau masih mau ya undang lagi. Atau tidak mau lagi? Bapak Desa, Bapak Camat, Bapak Poli. Karena kita mesti edukasi Kristen. Saya bukan hanya KKR kok nyanyi hip hop, yo. Firman itu yang paling penting, itu tuh bonus-bonus saja. Bukan tujuan utama, itu perangsang saja supaya kita semangat ini malam. Di beberapa wajah saya lihat mulai mengantuk, mulai gerakan, mau ayam totok jagung. Yesus itu Allah, masih ada banyak bukti. Makanya kalau ada orang mau diskusi, saya siap layani. Ya, tapi sudahlah, ini satu arah. Jadi silakan orang mau ngomong apa, dia punya urusan. Urusan kita berdoa buat mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Karena saya tidak pernah ajar dengan dasar fitnah. Saya ajar dasar data firman Allah. Yesus mengalahkan setan, dia pakai senjata apa? Ada tertulis. 3 kali dia bilang ada tertulis. Ada tertulis. Setan lari di padang gurun itu. Kalau Yesus saja datanya atau senjatanya adalah firman Allah, ada tertulis, maka pendeta dan orang Kristen tidak boleh rubah senjata. Senjata kita adalah Alkitab, senjata kita adalah firman Allah. Firman Allah adalah pedang roh. Omong apa-apa bilang, mana firman, mana bukti? Kalau hanya asal bunyi saja, jangan omong dengan kami. Kita omong back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Nah jadi Yesus yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia. Dan siapa yang terima dia, maka saudara dan saya diangkat jadi anak-anak Allah. Sebagai bentuk syukur kita, maka kita harus mulai belajar mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Simon anak Yohanes, kata Yesus kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Artinya mengasihi Tuhan adalah prioritas tertinggi. Karena dengan mengasihi Allah, maka kasih yang dari Allah itu dapat kita manifestasikan kepada sesama. Makanya ketika Petrus ditanyai, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Maka Simon mengatakan, ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Yesus bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau ada orang mengatakan mengasihi Allah, tapi benci sesama, wah ini bahaya. Kita tidak diajarkan benci sesama. Yang kita counter, yang kita cut, yang kita komentari adalah ajaran sesat. Tapi orangnya tetap kita kasihi. Yang setuju tepuk tangan dulu. Bahkan Yesus bilang mengasihi musuh sekalipun. Kalau ajaran tidak ada yang kompromi. Beda ya. Kita tolak ajaran dengan tolak orang itu dua hal yang berbeda. Karena bisa jadi orang sedang ada dalam kesalahan.
Dan mungkin dengan sikap kita, dengan doa kita, justru orang bisa dibawa kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang benar. Jalan yang sesat kepada jalan yang lurus. Maka dari itu, Bapak, Mama, Kakak, adik, saudara yang di Petleng, atau sejauh nanti khotbah ini kalau diputar di channel saya, andai kata di video aman ya. Tim sudah dengar kok, tim suara baik kok. Tim atur sudah. Sebab acara begini tidak dipublikasikan di YouTube rugi. Maksudnya adalah banyak orang mau dengar, banyak orang mau diberkati juga. Amin. Nah, kasih kita itu harus dimanifestasikan kepada sesama. Jangan ada ayat-ayat seperti Matius 10 ayat 37 tadi. Mengasihi Tuhan harus lebih dari istri, suami, orang tua, anak. Lalu alasan pelayanan tidak peduli istri, tidak peduli suami, tidak peduli anak. Tidak bisa begitu. Itu satu paket seperti koin. Mata koin itu tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Allah, mana buktinya? Sesama sudah rasa belum? Pengakuan kita yang mengatakan, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus. Dalam ayat-ayat yang disiapkan oleh panitia ini, 1 Yohanes 4, ayat 19 sampai ayat 20. Ayat 20-nya bilang begini, kalau Anda dan saya mengatakan aku mengasihi Allah, tapi benci sesama, penipu kamu. Nggak bisa mengasihi Allah, angkat tangan di gereja, di KKR, rasa-rasa seperti mau ganti ini plafon semua. Tapi dia kehidupan bertetangga, bermasyarakat, secara sosial selalu jati batu sandungan. Maka saya percaya ketika dia berkata dia mengasihi Allah, dia sedang menipu, dia sedang berdusta, dan bapa segala dusta adalah setan. Maka sesungguhnya orang itu juga anak setan. Masa mengasihi Allah kok benci sesama? Coba ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta, penipu kau, omong kosong. Terus, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kau bagaimana bilang mengasihi Allah yang tidak dilihat? Walaupun saya tahu ada orang yang mengaku-ngaku dapat karunia penglihatan. Saya tidak ada masalah dengan itu, tapi tetap harus diuji. Karena ada yang mengaku dapat karunia, ternyata tidak dapat, dia karang-karang sendiri. Yeremia bilang rekaan hati sendiri. Jangan bilang penglihatan padahal karang-karang. Yeremia 14 itu. Di ayatnya yang ke-14. Di zaman Yeremia tegur orang-orang yang katanya dapat penglihatan. Tahu-tahu omong kosong. Perhatikan. Jawab Tuhan kepadanya, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Ya. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya rekaan hati sendiri. Makanya saya harap kalau mau seperti Bapak Boli, kalau mau calon DPR boleh minta dukungan doa, tapi tak usah meniak penglihatan Bapak Boli. Kadang-kadang ini dia omong betul ini. Bapak Boli saya pun kakak jadi omong langsung saya teguran nyata-nyata daripada perkasi tersembunyi. Kalau putar-putar lagi baru pulang. Saya rencana mau omong, saya tidak enak. Omong dengan kasih kok daripada munafik. Kadang-kadang kayak kasus di Kupang tuh banyak yang pitim doa. Pernah calon wali kota 2 pi berdoa di orang yang sama, penglihatannya sama, dua-dua menang. Nah ini bagaimana coba? Wali kota 2 sembarang saja. Satu masalah dengan Tuhan bilang nanti pakai jas, dong andalan pakai jas. Jangan begitu dong, jangan lihat pejabat atau lihat yang lain-lain langsung bilang Tuhan ada omong. Hati-hati lu bawa nama Tuhan. Jangan. Hamba Tuhan itu penglihatannya benar atau tidak, itu ketahuan dari dia omong itu tergenapi atau tidak. Kalau meleset, nah itu bukan hamba Allah, penglihatannya bohong tuh. Buktinya mana? Ulangan 18 mulai ayat 20. Tolong catat ini ayat-ayat Bapak Mama, supaya kalau menguji satu ajaran, satu fenomena pelayanan ada dasar kitab suci. Ulangan 18 ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, Tuhan tidak suruh tapi dia bilang Tuhan ada omong. Terus, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. lalu ayat 21 kan kita sering tanya begini, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? oh gampang, 22 jawabannya. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi, Tidak terjadi, bilang menang tapi kalah. Terus, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. di karang-karang itu saya percaya penglihatan yang murni itu masih ada. Masih ada, bukan tidak ada. Dan yang masih ada itu biasa dia omong pas.
Dompet hilang 3 hari ketemu betul. Saya pemertua pun dompet hilang sudah 20 tahun, bilang ketemu 3 hari itu tidak ada lagi. Itu dompet tinggal gambar kuda, kalau ketemu ini hari tinggal ekor di pembuluh 2 saja. Jangan karang-karang dong. Saya ini dibesarkan di persekutuan doa, bergaul dengan semua gereja. Jadi saya tahu, saya sudah lihat itu fenomena. Banyak yang karena ini penglihatan dia juga bilang dia juga lihat. Dan ada lagi jemaat yang maniak penglihatan. Kalau mau maniak tuh maniak firman, ada bukti. Maniak penglihatan paling gampang digiring dan ditipu. Ada satu lagi. Dia pergi doa di tim doa tidak lihat apa-apa, dia paksa kulihat. Akhirnya tim doa karena jaga dia perasaan, tim doa juga bilang, oh saya sudah lihat. Dia ada sakit, muka dong pucat semua. Doa juga bilang, ada lihat apa mama? Mama bilang tidak ada. Mama tolong cek baik-baik dulu. Mama bilang saya sudah tidak ada. Memang mama ini katanya ada karunia, tapi mama ini tidak mau sembarang. Waktu itu dia datang memang tidak ada petunjuk, kan begitu. Dia main pasal cek lagi. Mama emosi. Tidak lihat pun mama bilang ada lihat. Langsung mama bilang, sudah ada ini. Dia senang. Aduh lihat apa mama? Digabung tangan kanan tuh gelas. Puji Tuhan. Di tangan kiri jeruk. Oh haleluya. Itu artinya apa mama? Kau kurang vitamin C. Mama sudah emosi. Kau pun pucat. Ini kan hanya butuh vitamin C. Tahu usah penglihatan. Lu kurang vitamin. Lu minta lihat baru tuduh bilang ini suanggi itu suanggi. Tidak ada itu. Orang cinta Tuhan suanggi ada, tapi suanggi tidak akan tembus. Kristen apa kau suanggi tembus? Kau berdoa model apa kau suanggi tembus? Aneh-aneh saja. Amin. Amin yang terakhir itu mencurigakan sekali. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, ya, jangan mengaku bilang, aku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi benci manusia yang kelihatan. Tidak boleh demikian. Kasih yang kepada Allah, kalau kita mengaku kita dikasihi Allah dan aku mengasihi Allah, manifestasinya, tandanya adalah mengasihi sesama. Di ayat 21 dari 1 Yohanes 4 yang disiapkan ini, setelah ayat 20, 21 Yohanes bilang begini. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu mutlak. Nah, malam ini sorotan saya lebih banyak dari mengasihi sesama sebagai bukti bahwa kita mengasihi Allah ya. Sebenarnya mengasihi sesama ini wajib hukumnya. Tetapi malam ini yang mau saya soroti bagi kita, penghambat dalam hal mengasihi sesama. Penghambat yang pertama dia pun nama Hipokrites atau hipokrit. Apa itu hipokrit? Itu bahasa Yunani yang artinya munafik. Dengarin. Ini periksa, dengar firman itu seperti cermin, bukan spion. Kaca spion, naik motor, naik mobil, kaca spion itu pakai lihat orang. Cermin pakai loti diri. Iya, kadang-kadang kita ada khotbah begini. Jemaat dia pulang senang. Mereka tanya, bagaimana KKR? Wih terlalu mantap. Mantap bagaimana? Kena semua di bapak tua. Kapan kena di kau? Firman itu memberkati kalau kena kita, bukan kena orang. Besar kemungkinan kamu orang munafik. Bagaimana bisa kamu datang dengar khotbah, lalu ibu bilang, wih tadi firman tuh pasti saya pempai tua semua tuh. Waktu khotbah saya bilang terus bapak, biarin satu nih ambil keputih. Jangan begitu dong ibu. Bapak sudah datang, itu sudah syukur. Bapak ambil tarik untuk firman, ibu juga tarik firman itu untuk ibu. Pakai kacamata kuda, tak usah lihat orang. Amin kok? Amin. Iya, kadang-kadang begitu. Bapak pun khotbah tuh pas dari sudut kanan sana, tuh bayangkan saya. Jangan begitu dong manusia munafik. Itu yang dia pun nama seringkali melihat selumbar. Di mana? Di mata orang. Tapi tidak sadar di dirinya tuh ada balok. Selumbar ya, bukan ketumbar. Ada pendeta khotbah, jangan melihat ketumbar di hatimu. Kau pikir ini bumbu RW kah? Ketumbar. Selumbar itu kontras dengan balok. Balok tuh kayu besar. Selumbar itu secuil kayu kecil. Nah itu selumbar, bukan ketumbar. Nah banyak orang merusak kasih itu gara-gara ini.
munafik. Makanya di Matius pasal 7, mulai ayat 3, Tuhan Yesus bilang begini kepada orang-orang munafik yang merusak kasih di antara sesama. Dia bilang begini, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Terus, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Sebenarnya boleh kasih keluar itu selumbar, dengan catatan itu balok digeser dulu. Makanya ayat 5, ayat selanjutnya dia bilang begini, hai orang munafik, hai orang munafik, hipokrit. Dia bilang begini, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Keluarkan dulu itu balok, lu buang dulu dosa-dosa, lu bertobat dulu, baru lu tegur orang. Bukan tidak boleh, tapi kau ambil keputusan dulu. Hidupmu ada gila berat, tapi kau mau tegur-tegur orang lagi. Terus? Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Boleh. Kadang-kadang di rumah tangga juga kasih rusak gara-gara ini. Suami hanya cari kesalahan istri, istri hanya cari kesalahan suami, tanpa periksa diri. Ini bahaya. Harus tuntut suami sempurna, tuntut istri sempurna, menang di menuntut, tapi tidak ada keseimbangan. Ada yang cemburu berat sekali. Istrinya di mana, dia bilang video call, dia mau lihat posisi kiri siapa, posisi kanan siapa, di muka depan tuh siapa. Cepat. Ma itu aja karena takut, ma itu bilang ini ada Tante Mince di sini nih. Ini di belakang ada Om Mateos dorang nih. Ini di sebelah yang Tante Rekolana ada datang. Tapi kalau dia sendiri, ini laki-laki tua Mas Nanaok ini, dia boleh seenak-enaknya di kantornya, dia cubit ibu ini, dia cubit ibu itu. Pokoknya dia lihat orang pembini pulengan, saja pasti cubit. Lel anak tua. Kau tidak adil, kau mau kau istri setia, kau setia. Amin. Matius 7 ayat 12 itu bicara keseimbangan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat demikian pada dia. Coba baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Iya, kalau mau setia, orang setia, kau setia. Mau orang menyapa, kau menegur, kau tegur orang. Mau orang senyum, kau juga buang senyum. Ini tidak pernah senyum, kalau orang lewat dia bilang, ini satu muka ke buntian. Padahal ya omong cuma muka ke nangka juga. Ingat tabur tuai, amin. Tanam apa panen itu, kalau mau panen senyum, dahulukan tabur senyum. Kau muka bangka terus, baru kau tuntut semua orang senyum dengan kau. Tidak bisa begitu, aman? Tapi ingat, senyum pas ada orang. Jangan sendiri-sendiri baru hahaha, gila setengah. Jam 7:05. Saya suruh senyum, nih ada sasaran. Jadi lihat pohon marungga juga senyum, pohon pisang senyum, alpukat senyum, tambering senyum, toke dia senyum. Jadi, Bapak Mama jemaat, jauhkan kemunafikan dari kita. Amin. Tahu orang munafik pun ciri-ciri satu begini. Dia puji orang, aduh tambah cantik, tambah apa, omong kosong. Orang datang dari sana dia bilang, waduh jerawat tidak ada lagi yo. Padahal orang pun jerawat banyak. Nanti orang sejalan dia bilang begini, tidak ada yang saya maksud, tidak ada tempat lagi, penuh semua. Jangan begitu dong. Orang lihat dia bilang, wah tambah cantik ya. Orang sejalan dia bilang begini, hanya bagian muka yang putih, leher itu hitam semua. Kalau ada yang begini, bertobat. Puji-puji orang tidak tulus. Makanya ada orang datang puji Yesus di dalam Matius 22 ayat 15. Niatnya jahat, tapi datangnya muji-muji. Nah ini munafik. Diberkatilah Anda kalau Anda dipimpin oleh orang yang omong apa adanya, tidak putar-putar. Omong putar munafik. Jujur-jujur, ya bila ya, tidak bila tidak. Apa lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lihat ini munafik dong, perhatikan. Matius 22 ayat 15 dahulu. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat mencerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Anda lihat ini informasi jelas. Ini mau mencerat Bapak tua, mencerat Tuhan Yesus, tapi mereka mulai puji-puji dia, 16 dan seterusnya. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, ya, Guru,
Kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Sadar. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Wow. Sebab engkau tidak mencari muka. Ini benar semua. Memang pujiannya benar. Hanya hatinya munafik. Nangkap Bapak Mama ya? Itu seperti kita masuk gereja atau ikut KKR. Puji Tuhan nomor 1. Tahu-tahu hati busuk. Sama kayak dia. Pujian kita tidak ada yang salah. Kau maha kuasa, kau besar, kau maha kasih. Mulutnya benar, hatinya bengkok. Itu masalah. Kayak mereka-mereka ini, pujiannya benar, hatinya tidak lurus. Dan Tuhan maha tahu. Pendeta tidak tahu, manusia tidak tahu. Allah uji hati. Tuhan bilang apa sama Samuel ketika mau lantik Daud? Kau melihat yang di luar, aku melihat sampai ke dalaman hati. Kau lihat yang bagus-bagus ini, saya tidak pilih mereka. Ambil yang itu merah-merah satu, tuh kurus kering, itu dia yang saya pilih. Mau apa? Lanjut Tuhan Yesus bilang apa? Katakanlah kepada kami pendapatmu. Nah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Terus. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Yesus tahu kejahatan hati. Mulut dan hati tidak selaras. Mulut penuh pujian, hati kotor busuk. Perhatikan. Mengapakah kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Munafik. Ya, sampai di situ. Jadi Tuhan maha tahu. Makanya kita jangan munafik ya. Amin. Pesan suka orang ya omong terus, kakak saya bisa ketemu kok, saya ini tidak enak dan kakak pun sikap kemarin tuh saya lihat. Jadi keterbukaan. Jangan munafik. Kayak Yudas itu cium tapi jual. Orang petlen tidak ada Yudas punya adik toh. Jangan cium orang buat jual orang. Tidak boleh turunan Yudas tuh. Nah Tuhan Yesus itu tidak mau tipe begitu. Dia hantam jelas-jelas. Yang baik dia puji, yang salah dia tegur. Petrus saja dia bilang, setan, minggir kau. Itu Petrus. Jangan bilang dia benci Petrus, tidak. Jadi kalau lihat pendeta khotbah keras, jangan bilang pendetanya tidak ada Roh Kudus. Belum tentu. Justru jangan sampai Roh Kudus yang pakai dia bicara keras. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu, singkirkan yang namanya hipokrit, munafik dari hubungan kita. Sebab munafik bisa merusak hubungan orang. Dalam Galatia itu, pasal 2 mulai ayat 11. Di situ Petrus ditegur oleh Paulus. Ini senior ditegur oleh junior. Paulus itu tipenya tidak mau munafik, Bapak Mama. Ini kita omong bersaudara. Paulus itu tidak mau munafik. Pada Paulus itu, di awal pertobatan, pernah nginap di Petrus punya rumah kurang lebih 15 hari. Coba di Galatia pasal 1 mulai ayat 15, coba baca Galatia 1:15 dulu. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya, terus berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Lanjut. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan di situ kembali lagi ke Damsyik. Kemudian, lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Anda lihat ini, Paulus itu pernah tinggal di Petrus punya rumah, Kefas, 15 hari. Tapi ini orang bukan tipe munafik. Bukan karena utang jasa, lalu Petrus munafik lalu dia biarkan. Oh tidak, dia hantam di umum. Ini kita belajar ya. Banyak kita karena utang jasa, saya mau omong mah tidak enak, dia pernah kasih saya ubi patata 1 piring. Tidak bisa begitu. Itu semua baik, tapi fondasinya tidak boleh ada kemunafikan. Petrus juga manusia biasa. Makanya di Galatia pasal 2 itu ayat 11, Petrus munafik dan kemunafikan itu menyeret juga hamba Tuhan lain, yaitu Barnabas. Munafik itu kalau tidak dibereskan dengan kuasa darah Yesus, dia menular. Dan bisa satu gereja bisa munafik semua. Kalau hamba Tuhan sekelas Rasul Petrus saja bisa dimasuki oleh dosa hipokrit atau munafik, apatah lagi kita. Dan ini merusak hubungan satu dengan yang lain. Perhatikan Galatia 2 ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, yang tadi saya tidur di rumah 15 hari, aku berterang-terang menentangnya sebab dia salah. Paulus tidak main-main. Aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Terus, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang,
ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Iya, terus? Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Lalu Paulus bilang apa selanjutnya? Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Turut berlaku munafik dengan dia, berlaku munafik seperti Petrus. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Nah, terus? Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Skefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Anda lihat ini, munafik ini bisa masuk di hubungan hamba-hamba Tuhan kelas kakap Petrus, Paulus, Barnabas. Apa yang membuat hubungan kurang enak dalam teks itu? Munafik. Jadi kalau dalam hal love is caring, singkirkan kemunafikan di antara kita. Amin. Kalau hargai orang gemit, hargai betul. Hargai orang kemeng Injil, hargai betul. Hargai orang GBI, hargai betul. Hargai orang GPDI, hargai betul. Hargai orang GSIA, hargai betul. Jangan munafik. Amin, Bapak Ibu. Ini salah satu dosa yang paling dibenci oleh Kristus. Saya tidak usah baca satu-satu, Bapak Mama catat saja. Di Matius 23, mulai ayat 13 sampai ayat 30-an. Di sana Yesus cuci bermain. Itu ahli Taurat dan Farisi munafik semua. Yesus benci, celakalah munafik, munafik, munafik. Kuburan berlabur putih, di luar kelihatan bagus, di dalam busuk. Itu salah satu dosa yang paling dibenci oleh Kristus. Jadi kakak adik saudara yang ada di Petleng, mau supaya kekeluargaan kita tetap kuat, singkirkan kemunafikan. Kemunafikan itu bermuka dua, pintar acting, pintar main sinetron. Jangan main sinetron. Makanya saya kalau dapat kesempatan kalau di Kupang tuh, khotbah di depan-depan, kasih langsung sudah toh. Walaupun saya tahu konsekuensinya tidak diundang lagi, tapi tidak apa-apa. Saya juga punya jadwal tidak kurang, orang tidak undang, bisa live di TikTok. Saat kali live bisa 1000-an orang nonton. Bisa live di Facebook. Orang undang syukur, tapi kita khotbah tidak boleh khotbah kemunafikan. Khotbah nyatakan kebenaran ya di atas ya. Tidak boleh main-main. Petrus hantam di Yudas. Paulus hantam Petrus di depan umum. Jadi jauhkan diri kita dari kemunafikan. Amin. Maka percayalah persaudaraan kita akan menjadi manis, menjadi indah. Yang berikut, kasih itu salah satu musuhnya adalah iri hati. Bukan hanya munafik, iri hati ini bahaya sekali. Kadang-kadang kita suka iri dengan orang dan iri hati itu pasti akan menghancurkan kita. Dua pemuda merantau di Jawa sana. Lalu mereka sudah belasan tahun, tiba-tiba salah satu ada inde, dia nama katakanlah Nimrod. Nimrod punya teman nama Okto. Nimrod bilang di Okto, ini katakanlah mereka orang Petleng. Okto, kita kembali di Alor kok. Bikin apa di Alor sana? Saya rasa kita harus bangun Petleng dulu nih. Oke. Okto bilang, oke Nimrod, kalau kita atur, kau beli tiket, kita kembali sudah. Datang. Nimrod yang usul, tapi sampai di sini Okto kerja lebih banyak. Nimrod ini menang diusul. Nimrod kalau usul di pembahasan luar biasa. Kalau kita melihat strategi dan signifikansi dari produk-produk kekinian yang up to date, pintar banget ngomong, mentang-mentang dari Jakarta. Ngomongnya gede. Semua bahasa tinggi dia pakai. Kalau kita melihat representasi dari apa yang disebut dengan edukasi, waduh saja. Okto ini bukan ke Nimrod kok. Edukasi na provokasi na. Okto tuh diam-diam saja kerja. Mereka tidak tahu nih orang kampung ada pantau. Orang kampung lihat ini anak Okto ini luar biasa sekali. Beberapa bulan kemudian tua-tua di kampung rapat lalu bilang begini, kita ini mesti bikin penghargaan apa buat Okto ini. Langsung mereka bilang begini saja Bapak, kita buat Okto pempatung di simpang 4 sini nih. Okto pempatung tinggi besar nih berpegang skop nih. Waduh.
Ini contoh saja. Nimrod kaget. Ini meminta siapa patung yang berdiri di simpang 4. Waktu patung kok tidak, kok waktu pun kerja hari-hari tuh dia kok desa sudah tambah bagus, sudah tambah terang, sudah disorot media tuh. Nimrod cengkelnya minta ampun. Padahal dia yang awalnya usul Nimrod nih. Maka setiap jam 2 pagi semua orang petleng tidur. Nimrod bawa gergaji besi, pahat, hamar, dia titi bermain ini. Waktu patung disimpan. Tapi ini kan cor besi baton ini. Dihantam-hantam dari bulan ke bulan, kau pukul sampai mati. Lihat orang iri hati begitu, bukannya kerja, tapi berusaha kasih rusak orang punya karya, itu iri hati. Manusia setan begini dong. Ini perusak hubungan sesama. Lalu dihantam-hantam dari bulan ke 2, bulan ke 3, soalnya cor, tadi kikis-kikis pelan-pelan. Orang kampung tidak sadar. Di bulan tertentu setelah dia berjuang sekian lama di jam 2 pagi, semua tidur dia titi tanpa sadar. Waktu patung dirubuh tedes kena dia leher patah. Leher patah, makanya begini, Ayub 5 ayat 2, tolong baca dong. Iri hati itu akan membunuh kamu. Dengarin Bapak Mama, iri hati itu akan bunuh kita. Perhatikan. Ayub 5:2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Mati percuma. Langsung ambulans datang, rumah sakit, leher patah, makanya. Dan saya lihat juga baku iri ini yang kadang-kadang kakak adik, saudara, marga sama, satu gereja kadang-kadang. Tapi dong pembaku iri ini yang aduh susah. Baku iri yang luar biasa, bertengkar sampai bisa baku bunuh. Ini yang dia punya nama konflik dalam diri. Konflik dalam diri tidak diatasi, akhirnya merambat. Konflik dengan sesama. Konflik dengan sesama merambat, akhirnya konflik dengan Tuhan Allah. Yakobus 4 ayatnya yang pertama. Anda catat ini ayat-ayat. Supaya baca, supaya kalau ada potensi iri hati, firman ini membersihkan kita. Perhatikan. Dari manakah datangnya persengketaan dan pertengkaran di antara kamu? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Iya, ada konflik dalam diri. Digambarkan dengan hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Terus? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu membunuh. Kamu iri hati. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lihat, berkelahi sampai lupa berdoa. Ini benar ini Bapak, ini firman. Saya tidak kuat karang-karang di sini. Ya tolong dulu kalau mau petleng ini dipulihkan. Kalau mau betul-betul kasih itu kepada Allah, juga kepada sesama, buang kemunafikan, buang iri hati. Dan buang apa lagi? Buang penonjolan diri. Ada orang tuh yang dia mau menonjol sendiri, tidak boleh begitu. Dalam hubungan tidak boleh begitu. Kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal 2, mulai ayat 1 dan seterusnya, Rasul Paulus kasih ingat ini gereja sudah bagus. Tapi sebagus-bagusnya gereja Filipi tetap ada masalah di sana, yaitu ada orang-orang yang mau menonjolkan diri. Maka datanglah nasihat dari Tuhan melalui Paulus ini. Dia bilang begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Iya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir. Amin. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terus dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Iya, jangan. Kita cari pujian untuk Tuhan, bukan puji diri siapa-siapa di sini. Amin. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah begitu. Caranya bagaimana? Lihat kelebihan orang, lihat kekurangan kita. Itu cara bersatu. Lihat orang punya lebih, lihat kita punya kurang. Maka kita tahu kita butuh dilengkapi oleh dia. Yang bikin orang tidak bisa bersatu adalah lihat dia punya lebih, lihat orang lain pun kurang. Oh, ini susah bersatu. Harus dibalik. Makanya ini ayat bilang begini.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu dia. Apa sih kelebihannya? Kalau tidak ada dia, ini acara tidak jalan. Kalau tidak ada ketua panitia, kalau tidak ada tim sound system, kalau tidak ada pencari dana, kalau tidak ada bapak desa yang bantu kita, kalau tidak ada bapak ibu gembala, repot. Jadi semua ini ada di porsi. Amin, bapak mama terkasih. Itu cara. Dan yang paling utama bapak mama, teladani Kristus. Makanya ayat 5. Coba Bapak Mama bisa baca sama-sama dengan istri saya. Kalau ada kode ayat Filipi 2 ayat 5. Dan tadi ditendes ayat keluar kok tidak? Ada suka keluar Filipi 2 ayat 5. Sudah? Belum? Sudah. 1, 2, 3 jemaat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi tidak boleh dalam kebersamaan ini ada pikiran, misalnya dalam satu persekutuan tidak boleh ada otak rote, otak alor, otak Jawa, otak Maluku, otak Batak. Tidak ada pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Makanya saya waktu itu di gereja Tuhan tempat saya menggembalakan, seorang ketua partai politik tingkat provinsi telepon minta pakai gereja untuk sosialisasi apa begitu mereka pun partai. Saya tolak. Gereja jangan jadi tempat. Ini buat bapak mama gereja, 11 gereja di sini nih beta sayang. Jangan pendeta-pendeta main politik praktis dan akhirnya merusak hubungan. Silakan berpolitik cari tempat lain di kantor desa, kok jangan pakai gereja. Masalahnya, misalnya ya contoh, partai A. Tapi masalah jemaat Tuhan yang saya gembalakannya ada juga partai lain. Mereka juga bertalenta di dunia politik. Saya tidak boleh welcome kepada yang satu dan tanpa sadari saya mengadu domba jemaat. Tidak boleh begitu. Merusak persaudaraan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya orang berpolitik ya di halaman begini dan dikemas secara baik-baik, aman saja. Tapi jangan bawa-bawa masuk ke gereja. Jadi gereja itu tidak semua punya pandangan politik yang sama. Ya, ini jaga persaudaraan. Saya omong begini, ini habis politik, jadi saya hanya omong saja supaya ke depan, siapa tahu ini firman masih berpengaruh di hati kita, sehingga kita berhati-hati. Tentu kita bisa memilih, bahkan bersepakat memilih ini, boleh. Tapi maksud saya hati-hati supaya gereja jangan kemasukan hal-hal seperti itu. Jangan politik praktis, khususnya para pendeta. Hati-hati. Jadi, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya bisa mengasihi dengan benar, jangan ada penonjolan diri. Lihat Kristus. Dia itu Allah. Nah ini kembali ke tadi. Kalau ada yang meragukan Yesus Allah, saya tunjukkan lagi bahwa Bapa dan Yesus itu setara. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Jadi Yesus bukan Allah kecil. Kita tidak sejalan dengan pandangan Saksi Yehova. Yesus itu Allah setinggi-tingginya. Perhatikan ini ayat 6. Filipi 2 ayat 6. Baca. Filipi 2 ayat 6. Setelah 5, 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya, jadi Yesus itu Allah. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Tritunggal itu Alkitabiah. Yang setuju tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Itu bukan ajaran abal-abal, itu ajaran Alkitab. Tapi sekalipun dia Allah, tidak pertahankan itu. Dia ambil rupa manusia, ambil rupa seorang hamba. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Makanya diberkatilah semua Bapak Ibu, pejabat, orang kaya, diberkati. Tapi Anda mau melayani, aduh luar biasa sekali. Itu orang-orang berhati Yesus. Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi kalau mau hubungan kita satu dengan yang lain ini enak, jangan ada penonjolan diri. Satu melihat yang lain lebih penting. Yang muda tahu hargai yang tua. Orang tua pun juga menghargai yang muda. Karena Tuhan melalui Paulus mengatakan dalam surat Timotius, jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi saya percaya orang-orang tua di Petleng ini mendukung terobosan generasi muda Petleng. Amin. Nah ini bikin anak-anak semangat. Ada orang tua yang selalu pesimis kalau lihat terobosan anak muda. Padahal anak-anak muda ini menurut nubuatan Nabi Yoel, mereka adalah the generation of Joel yang akan bangkit melakukan terobosan-terobosan dahsyat.
harus menaruh dukungan kepada orang-orang muda. Saya juga bisa ada sampai sekarang karena banyak orang-orang tua yang memberi dukungan sehingga kami bersemangat. Saya juga sering ditegur karena anak muda kadang-kadang semangat tapi agak makan puji juga. Saya ini tukang makan puji satu juga. Jujur saja. Tapi karena ada di sekitar kami yang mengingatkan, memberi masukan, tambah hari tambah baik. Jangan anti kritik kalau kritik itu membangun kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Anak-anak muda juga harus dengar, duduk dengan tenang, dengan memiliki hati Kristus. Maka percayalah hubungan kita akan sangat indah. Maka saya yakin Petleng akan lebih dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapapun kita, saya mau kasih tahu, semua poin ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Semua komen amin. Firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Toh? Di dalam Filipi 2 ayat 12. Coba Filipi 2 ayat 12. Saya perlu kasih keterangan di bagian akhir khotbah ini supaya jangan ada kita yang menyombongkan usaha kita atau kerohanian kita. Perhatikan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Banyak orang yang artikan ayat ini, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, berarti itu mutlak usaha manusia. Salah. Baca sampai terus. Ayat 13-nya bilang, dari mana kita bisa punya kemauan untuk bekerja seperti itu? Allah yang bekerja di hati kita. Perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, jadi tidak bisa kita bekerja dengan kekuatan kita. Amin orang-orang muda. Jadi pelayanan kita akan panjang, lebar, akan berkelanjutan. Petleng akan lebih baik. Sekalipun katanya di Petleng ini lampu merah karena beberapa kasus, tapi kita punya prinsip selalu ada kesempatan berubah. Sepanjang kita betul-betul tinggal dalam Yesus, Yesus tinggal dalam kita, pembaharuan terjadi. Beri tepuk tangan. Saya selesai. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Mama jemaat terkasih, saya bisa seperti hari ini karena Yesus dalam saya dalam Yesus. Kalau tidak, saya hanya sampah masyarakat, anak seorang sopir, anak seorang yang putus sekolah, sangat miskin melarat, tapi hari ini bisa keliling dunia, khotbah ke sana kemari, bukan karena aku. Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada. Bahkan aku bekerja lebih keras. Sekali-kali bukan aku, tapi kasih karunia yang ada di dalam aku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Pemuji, pemusik ada di depan, dan kita akan menaikkan pujian bagi Allah yang hidup. Haleluya.